Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Darman Firmansyah, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023 dengan NIM 2301 0530024. Dan pada video kali ini saya akan membahas terkait rangkuman dari mata kuliah Pedagogi Kritis yang diampu oleh Bapak Dr. Puji Rianto SPD MPD pada semester 3 tahun 2024. Untuk sumber referensinya sendiri saya mengambil dari buku Pedagogi Kritis yang ditulis oleh Bapak Puji Rianto itu sendiri. Oke, karena waktu yang terbatas, langsung saja di sini saya akan membahas yang nantinya akan terbagi dalam 14 submateri. Berikut adalah ke-14 submateri tersebut. Oke, langsung saja yang pertama itu berkaitan dengan definisi dari pedagogi kritis itu sendiri. Oke, definisi dari pedagogi kritis yaitu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berupaya mempertanyakan maupun menentang adanya ketidaksetaraan serta dominasi keyakinan. Konsep pedagogi kritis bermula dari begging concept of education, di mana peserta didik sebagai bejana yang terus dicekoki oleh ilmu yang kemudian disiapkan untuk menjadi alat atau mesin untuk suatu kepentingan tertentu. Di mana dimensi dari pedagogi kritis sendiri yang pertama yaitu ideologi politik, yaitu perjuangan atau transformasi sosial dari kekuasaan yang berupa penindasan ke tatanan yang lebih adil. Kemudian yang kedua yaitu filosofis, yaitu makna dan tujuan pendidikan sebagai praktik pembebasan. Lalu yang ketiga yaitu praktis, yaitu pemberdayaan manusia melalui konsep conscientization menurut Paulo Freire yang berupa perwujudan kesadaran kritis. Dan yang kedua yaitu tentang paradigma ilmu sosial dan praktik teknologi pendidikan, dimana terkait paradigma ilmu sosial ini dibagi ke dalam beberapa bahasan. Yang pertama yaitu positivisme atau naturalisme, dimana paradigma ini menekankan bahwa dunia itu dapat dipahami melalui fakta dan data yang diukur secara objektif. Paradigma ini berimplikasi pada ilmu pendidikan dan di bidang teknologi pendidikan. Contohnya diterapkan dalam teori-teori pembelajaran behavioristik dan teori kognitif yang bercorak positivisme. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang post-positivisme, yaitu aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada positivisme. Perspektif utama dari paradigma ini bahwa tidak semua hal dapat diketahui sebelumnya. Artinya kebenaran bukan hanya satu, melainkan ada banyak hal yang tidak mungkin bisa diukur hanya dengan satu teori saja. Lalu tujuan utama pembelajaran paradigma post-positivisme adalah membantu individu menyadari dirinya secara bebas, demokratis, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan juga mandiri. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang teori kritis, di mana cara berpikir yang menekankan pada pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan, kekuasaan, dan bagaimana pengetahuan memengaruhi masyarakat. Paradigma ini percaya bahwa pengetahuan tidak hanya tentang fakta-fakta, melainkan juga bagaimana pengetahuan itu dibuat, siapa yang memiliki kekuasaan, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi orang-orang. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang konstruktivistik, di mana paradigma ini terdapat dalam penelitian ICT tahun 2004 yang menggunakan kata facilitating atau memfasilitasi, di mana paradigma ini memandang bahwa tidak ada sesuatu yang dipandang secara objektif karena pasti sudah mendapat pengaruh subjektif dari dalam diri seseorang. Nah, dalam konteks teknologi pendidikan, paradigma konstruktivistik lebih berorientasi dalam memfasilitasi pembelajaran dan bukan mengontrol pembelajaran agar sesuai dengan standar. Lalu yang terakhir yaitu partisipatoris, di mana paradigma ini memandang realitas melibatkan partisipasi dari subjek dan dapat memiliki sifat subjektif objektif. Hal ini dikarenakan realitas tersebut diciptakan secara bersama-sama oleh pemikiran tentang dunia sosial yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu tentang konteks historis pemikiran Karl Marx. Nah, siapa sih Karl Marx itu? Karl Marx adalah tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran sosial dan politik dunia. Konsep Karl Marx yang terkenal adalah teorinya tentang konflik sosial. Menurutnya, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu borjuis dan juga kaum proletar, di mana borjuis ini adalah pemilik modal dan sarana produksi, sedangkan proletar itu adalah kaum buruh atau pekerja yang
tidak memiliki kepemilikan atas sarana produksi. Menurut Karl Marx, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kerja. Namun bekerja merupakan wujud eksistensi manusia dalam keterasingan atau alienasi. Submateri keempat yaitu tentang teori kritis pertama. Mana teori kritis pertama ini terdiri dari yang pertama, teori kritis mazhab Frankfurt. Teori ini si Frankfurt ini meninggalkan teori nilai pekerjaan Karl Marx karena dianggap sudah kehilangan arti, apalagi di dalam masyarakat industri maju nilai pekerjaan tidak lagi menjadi tenaga produktif utama, melainkan ilmu pengetahuan dan teknologi lah yang menjadi tenaga produktif utama. Frankfurt juga mengkritik bentuk rasionalitas instrumental, yaitu pemikiran yang menganggap segala sesuatu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ia berpendapat bahwa terlalu mengutamakan rasionalitas dapat mengarah pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Teori kritis yang kedua yaitu teori kritis Jürgen Habermas, di mana Habermas merupakan salah satu tokoh filsafat kritis. Salah satu pemikirannya adalah tentang communicative action theory. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang bebas, rasional, dan juga terbuka sebagai alat untuk mencapai pemahaman bersama dan menciptakan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat. Begitu pula pendidikan menurut Habermas seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, melainkan juga pada pengembangan kemampuan berbicara dan mendengarkan siswa. Lalu ia juga menekankan perlunya kemampuan kritis terhadap pengajaran dan juga kurikulum, di mana siswa diharapkan untuk mempertanyakan informasi, memahami dasar-dasar pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap isu yang dihadapi dalam pembelajaran. Seperti itu. Teori kritis yang kedua, di mana yang pertama yaitu tentang teori budaya dan kajian budaya. Cultural Studies berusaha memahami realita budaya sekaligus mengubah struktur dominasi dan struktur masyarakat yang menindas dan bertujuan untuk merumuskan teori-teori sekaligus tindak praksis yang bersifat emansipatoris. Cultural Studies tidak membahasakan kebudayaan yang terlepas dari konteks sosial politik, tetapi mengkaji masalah budaya dalam konteks sosial politik, di mana kebudayaan itu tumbuh dan juga berkembang. Lalu yang selanjutnya yaitu Neo-Marxism, yaitu merupakan perkembangan dari pemikiran Marxisme klasik. Para neo-Marxis ini berusaha untuk memperbaharui teori Marxisme dengan memasukkan elemen-elemen baru seperti penekanan pada budaya, identitas, dan juga kompleksitas sosial. Nah, mereka itu mengkritik kapitalis yang mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi cenderung memperkuat ketidaksetaraan dan menguntungkan kelompok penguasa. Lalu yang selanjutnya yaitu post-strukturalisme, yang menekankan keragaman, kompleksitas, dan dekonstruksi makna dalam budaya dan bahasa. Pendekatan dekonstruksi digunakan untuk memeriksa bagaimana bahasa dapat memiliki berbagai interpretasi dan juga bagaimana makna dapat berubah sesuai konteks. Poststrukturalis lebih mencermati kompleksitas dan keragaman masyarakat modern tanpa mencoba menemukan kebenaran yang bersifat tunggal. Submateri yang selanjutnya tentang feminisme, di mana gerakan feminisme ini merupakan gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kesetaraan hak dan juga keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang sejajar dengan kaum pria. Nah, saat ini gerakan feminisme masih terus memperjuangkan hak-hak wanita, termasuk hak politik, kesetaraan upah, melindungi perempuan dari kekerasan seksual, pemerkosaan, perkawinan, dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang selanjutnya yaitu pendidikan sensitif gender. Pendidikan sensitif gender ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan juga setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau gender. Di mana pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi ekspektasi akan peran atau karakteristik tertentu yang diberikan berdasarkan gender. Yang kedelapan yaitu tentang kesadaran kritis dan pendidikan analisis pedagogi kritis Paulo Freire, di mana dalam buku Pedagogy of the Oppressed merupakan sumbangan utama Freire terhadap pedagogi kritis yang memberikan gambaran bagaimana masyarakat tidak pernah belajar atau diajarkan untuk berpikir kritis mengenai dirinya, malah justru menerima kondisi sebagai kondisi yang tidak bisa dihindari. Dan ia juga berpendapat bahwa masyarakat miskin yang tertindas sebenarnya mampu untuk membebaskan dirinya dari kondisi yang tidak menguntungkan. Materi yang 9 yaitu tentang analisis pemikiran Ivan Illich, di mana Ivan Illich terkenal karena bukunya yaitu tentang The Schooling Society. Ia mengkritik dunia pendidikan hanyalah praktik dari kemapanan
seolah sekolah itu hanya satu-satunya jalan harapan baru. Menurutnya, sekolah itu hanyalah sarana konsumsi produk yang diproduksi dan dirancang untuk dikonsumsi masyarakat dengan janji kebebasan. Lalu submateri yang ke-10 yaitu tentang analisis pedagogi kritis Henry Giroux. Nah, menurut Henry Giroux, ya, penggunaan metode dalam pendidikan perlu dipertanyakan. Apakah metode itu mampu mendasari hal penting dasar dalam pendidikan seperti ideologi, budaya, kemudian kekuasaan, otoritas, dan juga lain sebagainya. Apakah metode itu mampu melihat pendidikan sebagai hal mendasar yang menentukan jati diri siswa? Nah, terkadang pendidikan yang selama ini kita lihat hanya sebatas untuk memberdayakan tenaga manusia dan bahkan mendidik masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di mana rasa kebebasan mereka terbatas. Tadi yang ke-11 yaitu tentang pendidikan alternatif dan kaum marginal, di mana pendidikan alternatif seringkali menjadi solusi atas ketidaksetaraan dan tantangan yang dihadapi oleh kaum marginal. Kaum marginal adalah kelompok individu ya atau komunitas yang seringkali mengalami keterpinggiran, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses pendidikan. Lalu aspek yang membedakan pendidikan alternatif dengan konvensional adalah yang pertama, mendasarkan pada filosofis pendidikan bukan sekadar mempersiapkan generasi untuk pasar kerja, namun untuk memanusiakan manusia. Lalu yang kedua, relasi guru dan murid bersifat egaliter atau konstruktivistik. Lalu yang ketiga, menggunakan pembelajaran terpadu di mana mata pelajaran tidak disajikan secara konvensional. Lalu yang keempat, hubungan demokratis antara pembelajar, dan orang tua di mana bebas dari pengaruh dari dominasi. Lalu submateri yang ke-12 yaitu tentang pendidikan demokrasi kritis, di mana pendidikan demokratis adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengenalkan, mempelajari, dan juga mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Selanjutnya, pendidikan demokrasi kritis merujuk kepada upaya membangun kesadaran kritis mengenai makna demokrasi melalui proses pembelajaran. Lalu materi yang ke-13 itu tentang pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural adalah sebuah konsep untuk menegakkan semua peserta didik harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa memperhatikan ras, etnis, kelas sosial, dan atau gender yang melekat dalam diri mereka seperti itu. Baik, submateri yang terakhir itu tentang analisis proyek sosial yang saya ambil, di mana analisis proyek sosial yang saya bahas yaitu tentang fenomena judi slot online pada masyarakat Indonesia. Di mana fenomena ini akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh berbagai media, ya, seperti korban yang terjerat judi online, banyak pecandu judi online, dan juga hingga kasus pejabat kementerian yang melindungi situs judi online tersebut. Nah, hal ini bisa dikaitkan dengan perspektif kritis. Yang pertama, teori Karl Marx, yaitu manusia sebagai makhluk bekerja dan kapitalis, di mana pengguna judi slot online merupakan masyarakat yang tujuan utamanya adalah memperoleh uang secara cepat atau instan. Kemudian teori Karl Marx masyarakat teralienasi, di mana masyarakat yang merupakan pengguna judi slot online adalah masyarakat yang teralienasi karena mereka dikuasai oleh ciptaannya sendiri, yaitu situs judi slot online. Lalu yang selanjutnya, teori kritis mazhab Frankfurt, terutama dalam kritiknya terhadap kapitalisme, industri budaya, dan juga alienasi. Lalu yang keempat, teori hegemoni yang digagas oleh Gramsci, ya, di mana dominasi budaya, sosial, atau ekonomi yang dilakukan secara halus sehingga terlihat wajar atau diterima oleh masyarakat, di mana dalam konteks ini adalah judi online. Lalu yang kelima, teori kesadaran kritis Paulo Freire, di mana seharusnya pendidikan dapat membangun kesadaran kritis sehingga mereka dapat berpikir bahwa judi online ini hanya akan merugikan mereka, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, teori pendidikan kaum termarginalkan, di mana pengguna judi slot online rata-rata adalah kaum termarginalkan yang memiliki keterbatasan akses pada pendidikan yang membekali mereka dengan literasi finansial. Hal ini membuat mereka rentan terhadap godaan judi online yang memang menawarkan kemudahan akses dan juga kemudahan dalam mendapatkan uang secara instan, seperti itu. Oke, baik, sekian rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.